Namaku Ardi, dan malam itu masih menjadi ingatan yang tidak pernah pudar. Hingga kini, setiap kali mendengar deru mesin bas dari kejauhan, bulu kudukku selalu berdiri. Perjalanan itu seharusnya biasa saja, hanya sekadar pulang dari tempat kerja di kota menuju rumah orang tua di pinggiran kabupaten. Aku tidak pernah menduga akan menjadi saksi kejadian yang mengubah pandangan hidupku. Malam itu hujan turun rintik-rintik, jalanan basah berkilau memantulkan lampu jalan yang temaram. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Terminal terlihat sepi, hanya beberapa orang berdiri di bawah atap bocor, menunggu bus yang akan membawa mereka ke arah selatan. Aku menarik resleting jaket sampai ke leher, berusaha menahan dingin. Jam di ponsel menunjukkan pukul 22.45. Bus yang kutunggu sudah terlambat 30 menit. Aku mulai gelisah, namun keinginan untuk segera tiba di rumah membuatku bertahan. Ketika sedang melamun, sebuah bus tua berwarna hijau gelap melaju perlahan ke arah terminal. Suaranya berderit seolah menahan nyeri. Lampu depannya temaram kekuningan, seperti lampu Petromax kehabisan minyak. Namun tulisan jurusannya jelas, Terminal Selatan, Wonodadi. Tepat ke arah tujuanku. Aku melangkah mendekat. Pintu bus terbuka dengan bunyi gesekan besi yang kasar. Aroma aneh, seperti besi berkarat bercampur bau asap, langsung menyergap hidungku. Sopirnya hanya melirik sekilas. Wajahnya tirus, kulitnya pucat, dan matanya nyaris tidak terlihat karena bayangan topi lusuh yang ia kenakan. Tanpa banyak pikir, aku naik. Di dalam, suasana redup. Lampu kabin berkedip lemah, membuat bayangan kursi seperti menari. Hanya ada beberapa penumpang. Mereka duduk terpencar. Tak seorang pun menoleh ketika aku melintas. Aku memilih kursi di tengah, menaruh tas di pangkuan. Jantungku berdetak agak cepat tanpa alasan jelas. Bus mulai melaju perlahan. Getaran mesinnya terasa aneh, seolah bukan getaran mesin biasa, melainkan seperti hembusan napas panjang. Dari kaca jendela, kulihat hujan mulai deras. Jalanan gelap, hanya lampu-lampu jalan yang sesekali menampakkan siluet pepohonan. Aku melirik penumpang di depan. Seorang ibu tua dengan kerudung kusam duduk diam, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Di sisi lain, seorang pria muda menunduk, wajahnya tertutup topi. Gerakannya nyaris tak terlihat. Kursi belakang tampak penuh, namun aku tak bisa melihat jelas karena pencahayaan yang samar. Suara derit bas terdengar seperti rintihan panjang. Kadang seperti suara seseorang yang menahan perih. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya bas tua biasa. Namun perasaan tidak nyaman terus menggelayut. Sekitar 15 menit perjalanan, aku menyadari sesuatu yang ganjil, tidak ada suara percakapan sama sekali. Biasanya penumpang akan berbincang pelan atau sekadar batuk. Namun di sini, hanya suara mesin dan hujan yang terdengar. Aku menoleh ke samping. Penumpang di kursi sebelahku ternyata kosong, padahal tadi aku sempat merasa ada yang duduk. Bulu kudukku meremang. Kuusap tengkuk, dingin. Sopir tetap diam, hanya sesekali memindahkan gigi persneling. Punggungnya tegap namun kaku, seolah bukan manusia. Aku menatap keluar jendela. Anehnya, jalanan yang kami lalui terasa asing meski jalur ini seharusnya ku kenal. Tidak ada rumah, tidak ada warung. Hanya hutan gelap dengan pohon-pohon besar yang menunduk. Rasa panik mulai merayap. Aku menggenggam tas lebih erat. Lampu kabin kembali berkedip. Dalam sekejap, aku melihat bayangan penumpang bertambah. Ketika lampu menyala kembali, jumlahnya tetap sama. Aku menahan napas. Bus terus melaju kencang, lebih cepat dari seharusnya. Angin malam menembus celah jendela, menamparkan wajahku. Aku melirik jam tangan, sudah lewat tengah malam. Namun rasanya kami belum keluar dari area hutan. Seharusnya kami sudah tiba di jalan raya utama. Tiba-tiba terdengar suara gesekan dari kursi belakang, seperti kain basah diseret. Aku menoleh, tapi hanya terlihat bayangan samar. Penumpang yang tadi menunduk kini menatap ke arahku. Matanya gelap, seolah tak memiliki bola mata. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan, jantung berdegup kencang. Rasanya udara dalam bus menjadi lebih dingin. Dari arah depan, ibu tua yang semula diam kini bergumam lirih. Suaranya seperti bisikan doa, namun terdengar sumbang.
Aku tak paham apa yang ia ucapkan. Kata-katanya seperti bahasa yang tak kukenal, berulang-ulang dan mendesak. Lampu kabin kembali berkedip. Untuk sepersekian detik, aku melihat wajah ibu itu berubah pucat pasi, matanya kosong menatapku. Aku menggigit bibir, menahan teriakan. Semua terasa terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Bas semakin melaju kencang, guncangan membuat tubuhku terhuyung. Kuputuskan untuk berdiri dan mendekat ke sopir. Mungkin aku bisa bertanya kapan kami akan tiba. Namun saat melangkah, kulihat seluruh penumpang kini menoleh ke arahku secara bersamaan. Gerakan mereka serempak, menakutkan. Aku membeku, tak sanggup menggerakkan kaki. Tatapan kosong mereka menusuk hingga ke dalam dada. Detik berikutnya, lampu kabin padam total. Gelap gulita. Dalam gelap, terdengar suara napas berat dari berbagai arah. Seperti puluhan orang yang bernapas bersamaan. Aku meraba kursi, berusaha menemukan arah. Tanganku justru menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Kilatan lampu petir dari luar menyingkap pemandangan mengerikan. Kursi-kursi penuh penumpang berwajah pucat, sebagian dengan luka terbuka. Aku menahan teriakan. Tubuhku gemetar tak terkendali. Bas berguncang hebat, seperti melaju di jalan berbatu, padahal seharusnya jalan raya halus. Aku mendengar suara-suara berbisik. Kata-katanya samar namun jelas menyebut namaku, Ardi, Ardi. Kepalaku terasa ringan. Aku hampir pingsan, namun rasa takut memaksaku tetap sadar. Aku mencoba fokus ke depan. Sosok sopir masih tegap, namun kini aku melihat jelas wajahnya melalui kilat, matanya kosong, hanya rongga hitam. Tanganku meraih sandaran kursi terdekat. Aku harus tetap berdiri meski lututku lemas. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras di atap bas, seperti benda berat jatuh dari langit. Semua penumpang menunduk serempak. Hanya aku yang masih berdiri, ketakutan. Pintu bas terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Hembusan angin dingin masuk, membawa aroma besi berkarat yang tajam. Di luar, hanya kegelapan dan bayangan pepohonan. Tak ada tanda kehidupan. Aku merasakan tarikan halus pada lenganku, seolah seseorang berusaha menarikku ke pintu. Dengan panik, aku menarik tangan kembali, mundur ke tengah lorong. Bisikan itu kembali terdengar, lebih keras. Suara laki-laki dan perempuan bercampur, memanggil namaku berkali-kali. Bas melaju makin cepat, membuatku terhuyung ke dinding. Aku menoleh ke jendela. Sekilas, kulihat bayangan wajah-wajah pucat menempel di kaca dari luar, meski kami tengah melaju kencang. Wajah-wajah itu tersenyum miring, matanya hitam legam. Aku menutup mata, berharap semua ini mimpi buruk. Namun suara bisikan kini terdengar tepat di telinga, seakan seseorang berdiri di sampingku. Ayo turun, Ardi, suara itu lembut namun menakutkan. Aku berbalik spontan. Tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mengucur deras meski udara beku. Aku kembali ke kursi, duduk terpuruk, menutupi wajah dengan tangan. Entah berapa lama aku diam. Bas masih melaju tanpa henti, tanpa tanda akan berhenti. Lalu, samar-samar terdengar suara klakson panjang. Seperti isyarat yang menggema di tengah kegelapan. Aku menyingkap tangan, melihat ke depan. Di kejauhan tampak cahaya redup seperti lampu jalan. Namun setiap kali bas mendekat, cahaya itu menghilang, seolah menipu pandangan. Sopir tetap diam, seakan tak mendengar apapun. Aku mencoba berbicara, suaraku gemetar, "Pak, kapan kita sampai?" Tak ada jawaban, hanya deru mesin yang makin menggeram. Tiba-tiba ibu tua di depan menoleh perlahan. Senyumnya aneh, menampakkan gigi-gigi hitam. "Perjalanan kita belum selesai," katanya dengan suara serak. Aku tercekat. Suaranya seperti datang dari tempat yang jauh. Lampu kabin menyala mendadak. Semua penumpang kini menatapku. Tatapan mereka sama, mata hitam, wajah pucat, bibir membiru. Aku ingin berlari, tapi kaki terasa berat seperti diikat. Bas berbelok tajam. Aku hampir terlempar. Di luar jendela, kulihat jalan yang aneh, penuh kabut. Tak ada rambu, tak ada tanda kehidupan. Kilatan petir memperlihatkan papan kayu lapuk bertuliskan, lokasi kecelakaan 1998. Hatiku mencelos.
Ingatan lama muncul, kisah bas yang konon mengalami kecelakaan maut di tahun itu, menewaskan seluruh penumpang. Konon, bas tersebut terus melaju setiap malam, mencari penumpang baru. Aku menelan ludah, tak sanggup berpikir jernih. Bisikan kembali terdengar, kini kau bersama kami. Jantungku berdetak liar, aku memukul-mukul jendela, berteriak minta tolong. Namun dari luar hanya kegelapan dan bayangan wajah-wajah yang menatap. Bas melaju semakin cepat, hampir tak terasa roda menyentuh tanah. Aku menoleh ke arah pintu, berharap bisa melompat. Namun pintu kini terkunci rapat, meski tuasnya bergerak sendiri seperti sedang dikendalikan. Sopir tiba-tiba tertawa pelan. Suara itu berat, menggema di seluruh kabin. Akhirnya kau tahu, ucapnya tanpa menoleh. Aku mundur ketakutan, terhimpit di antara kursi dan lorong sempit. Ibu tua berdiri, langkahnya pelan namun pasti mendekatiku. Tak usah melawan, katanya, suaranya kini bergema seakan berasal dari banyak mulut. Aku menutup mata, berharap semuanya segera berakhir. Tiba-tiba bas berhenti mendadak. Tubuhku terhempas ke depan. Saat ku buka mata, aku kembali berada di terminal awal, basah oleh hujan, namun bas itu sudah hilang tanpa jejak, seolah tak pernah ada. Aku berdiri terpaku di bawah atap terminal, napas terengah. Hujan masih turun deras, namun udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Terminal tampak sepi, tidak ada petugas, tidak ada pedagang, seakan seluruh tempat itu ditelan malam. Aku menatap ke arah jalan masuk terminal, berharap melihat cahaya lampu bas. Hanya gelap pekat yang menyambut. Ponselku bergetar, jam menunjukkan pukul 23.10. Padahal aku merasa telah menempuh perjalanan yang panjang, seharusnya sudah lewat tengah malam. Kebingungan menguasai pikiranku. Bagaimana mungkin aku kembali ke tempat semula tanpa terasa? Aku memeriksa saku jaket, memastikan barang-barang masih lengkap. Semuanya ada, tapi rasanya seolah waktu melompat. Hujan sedikit mereda. Aku melangkah ke pos keamanan, namun pintu kecil di sana tertutup rapat dan gelap gulita. Ketika hendak mengetuk, terdengar suara gesekan ban dari arah jalan besar. Aku menoleh spontan. Sebuah bas melintas cepat di kejauhan, bas hijau gelap, sama seperti yang kutumpangi tadi. Namun kali ini, bas itu tampak melayang sedikit di atas aspal, nyaris tanpa suara. Aku mundur selangkah, gemetar. Bas itu lenyap di tikungan tanpa meninggalkan jejak air di jalan. Desir angin dingin kembali menyentuh kulitku, seolah mengejek ketakutanku. Aku memutuskan pulang menggunakan ojek daring. Namun ponselku tidak menunjukkan sinyal sama sekali. Aku mencoba menyalakan ulang ponsel, namun tetap nihil. Langkahku berat saat mendekati jalan utama. Terminal terasa lebih sunyi daripada sebelumnya, seperti dunia lain. Di sisi jalan, kulihat seorang pria tua berdiri di bawah payung hitam, menatapku lekat. Baru turun dari bas hijau itu. Tanyanya pelan. Aku terperanjat. Pak, Bapak lihat. Suaraku bergetar. Pria itu mengangguk lambat. Kau beruntung masih bisa berdiri di sini. Aku mendekat, meski langkahku ragu. Maksud, Bapak, pria itu menatap jauh ke arah jalan. Bas itu, sudah tak seharusnya ada sejak lama. Jantungku berdetak kencang. Aku menunggu penjelasan, namun ia hanya diam beberapa detik, seperti menimbang kata. 20 tahun lalu, akhirnya ia berkata, bas itu kecelakaan di tanjakan jembatan hitam. Semua penumpangnya meninggal, termasuk sopirnya. Aku menelan ludah. Tapi, saya barusan naik bas itu. Ada sopirnya, ada penumpang lain. Pria itu menggeleng perlahan. Banyak yang pernah merasakan seperti kau. Mereka naik, dibawa berkeliling, lalu dikembalikan ke sini, jika beruntung. Jika beruntung, tanyaku, suara nyaris tak terdengar. Ia menatap mataku tajam. Sebagian tak pernah kembali. Aku terdiam, dada terasa sesak. Angin malam membawa aroma karat yang samar, mengingatkanku pada bau dalam bas. Kenapa bas itu masih muncul? Tanyaku, lebih sebagai bisikan kepada diriku sendiri. Pria itu menarik napas panjang. Konon mereka mencari teman perjalanan. Orang-orang yang sendirian di malam hujan. Aku memandang sekeliling. Terminal yang tadinya sunyi kini terasa lebih mencekam. Pergilah sebelum fajar,
lanjut pria itu. Jangan pernah menoleh jika mendengar suara klakson. Aku ingin bertanya lebih banyak, namun pria itu sudah berjalan menjauh ke kegelapan. Aku mengejarnya, namun langkahku terhenti ketika sadar jalan yang ia tuju hanya lorong buntu. Tak ada siapapun di sana. Jantungku berdegup kencang. Aku berbalik cepat, berharap melihat orang lain. Terminal tetap kosong. Hujan kembali turun, kali ini hanya gerimis halus. Aku memutuskan untuk keluar ke jalan besar. Mungkin ada angkutan lewat. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kakiku. Di kejauhan, samar terdengar klakson panjang, bunyi yang sama seperti di dalam bus. Aku teringat pesan pria tua, jangan menoleh. Namun rasa ingin tahu menggerakkan leherku sedikit. Aku menahan diri, menunduk, mempercepat langkah. Klakson itu terdengar lagi, lebih dekat. Bulu kudukku berdiri. Aku menutup telinga, terus berjalan. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari belakang, membuat jas hujanku berkibar. Meski tak menoleh, aku bisa merasakan cahaya lampu dari belakang, menyorot tubuhku. Aku hampir berlari sekarang, lutut gemetar. Suara mesin berat terdengar, seperti bas yang mendekat. Dalam hati aku terus berdoa, berharap segera tiba di jalan raya yang ramai. Anehnya, setiap kali aku merasa sudah dekat ke jalan utama, terminal itu tetap di belakang, seolah tak berujung. Rasa panik memuncak. Aku menoleh cepat, meskipun tadi diingatkan untuk tidak. Gelap, tak ada bas, tak ada cahaya, hanya hujan yang jatuh tanpa suara. Aku menutup mata, menenangkan diri, lalu membuka kembali. Jalan utama akhirnya terlihat di depan. Dengan sisa tenaga, aku berlari ke arah lampu-lampu jalan yang samar. Begitu sampai, kulihat sebuah warung kecil masih buka. Seorang bapak parubaya sedang menata dagangan. Aku menghampiri, napas tersengal. Pak, ada ojek, atau angkot? Bapak itu menatapku heran. Jam segini, angkot terakhir lewat jam 9, Mas. Aku menghela napas panjang, mencoba menjelaskan apa yang baru kualami. Namun ketika menyebut bas hijau tua, ekspresi bapak itu berubah serius. Bas itu, tanyanya pelan. Kamu naik tadi? Aku mengangguk lemah. Iya, tapi saya kembali ke terminal lagi. Bapak itu menatapku lama, lalu berkata lirih, kamu orang kesekian yang cerita begitu. Ia lalu mempersilakan aku duduk di bangku kayu di depan warung. Dulu, sebelum kecelakaan itu, ia bercerita, bas itu memang rute favorit. Tapi sejak tragedi Jembatan Hitam, tak ada lagi yang beroperasi dengan nomor itu. Aku mendengarkan sambil memeluk diri. Hawa dingin seolah menembus kulit. Kecelakaan itu parah, lanjutnya. Rem blong. Bas terjun ke jurang. Tak satu pun selamat. Ia menatap jauh ke arah terminal. Tapi, setiap hujan malam Jumat, ada yang melihat bas itu lagi. Aku teringat detail malam ini, hujan, terminal sepi, dan jam keberangkatan yang aneh. Mas, kalau boleh tahu, tanya bapak itu hati-hati, apakah ada yang memanggil nama kamu? Dadaku terasa sesak. Aku mengangguk pelan. Bapak itu menarik napas berat. Itu tanda mereka mencoba membawamu. Aku menggigil. Kenapa saya bisa kembali? Ia menatapku lekat. Mungkin karena ada yang masih menunggumu di dunia nyata. Mereka hanya bisa mengambil yang benar-benar sendirian. Aku terdiam, menelan kenyataan itu. Bapak itu kemudian menuangkan teh hangat ke dalam gelas, menyodorkannya padaku. Minum dulu, biar tenang. Aku menerima, meski tanganku gemetar. Kehangatan teh sedikit mengusir rasa dingin. Kami duduk lama dalam diam, hanya suara hujan yang menemani. Sesekali bapak itu menatap ke arah terminal yang gelap, seolah mengawasi sesuatu. Aku mencoba menyalakan ponsel lagi. Kali ini sinyal muncul perlahan. Segera aku memesan ojek daring untuk pulang. Menunggu, aku memandangi jalan. Bayangan bas hijau masih menari di pikiranku. Bapak itu berpesan, kalau besok ada yang bertanya, jangan cerita terlalu rinci. Kadang cerita itu memanggil mereka kembali. Aku hanya mengangguk. Tak ada kata lain yang bisa keluar. Lampu motor ojek terlihat mendekat. Rasanya lega melihat sesuatu yang nyata. Aku berpamitan pada bapak warung,
mengucapkan terima kasih. Ia hanya mengangguk pelan, matanya tetap waspada ke arah terminal. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memandang ke balik punggung pengemudi. Setiap bayangan lampu jalan membuat jantungku berdegup kencang. Sekali waktu aku merasa mendengar klakson bus di kejauhan, meski jalanan sudah sepi. Aku memejamkan mata, mencoba mengabaikannya. Namun aroma karat samar kembali tercium, membuat bulu kudukku merinding. Sesampainya di rumah, aku segera menutup pintu rapat, menyalakan semua lampu. Ibu yang terbangun kaget melihat wajahku pucat. Aku hanya berkata singkat bahwa perjalananku tidak lancar. Malam itu aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah penumpang bus itu terbayang jelas. Klakson panjang seolah terus bergema di telingaku. Ketika fajar mulai mereka, barulah aku bisa bernapas lega. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu cerita ini belum selesai. Bus hijau itu masih berkeliaran, mencari penumpang berikutnya. Dan aku, hanyalah satu dari sedikit orang yang berhasil kembali untuk menceritakan kisahnya. Hari-hari berikutnya aku berusaha menjalani hidup seperti biasa, namun bayangan malam itu terus menghantui. Setiap kali mendengar deru mesin bus kota, dadaku berdebar tak karuan. Teman-teman kantor menanyakan alasan wajahku pucat dan lingkar mata menghitam. Aku hanya mengatakan kurang tidur. Namun dalam hati, aku menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diungkap. Malam pertama setelah kejadian, mimpi buruk datang. Aku kembali berada di dalam bus hijau tua itu. Kali ini, seluruh penumpang menatapku sejak awal. Mata mereka kosong, namun bibirnya bergerak pelan. Mereka memanggil namaku dengan suara serempak, seperti paduan suara dari dasar jurang. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup liar. Jam menunjukkan pukul 2.30. Di luar, angin malam menggoyang ranting pohon. Aku menatap jendela kamar yang berkabut. Samar terdengar klakson panjang dari kejauhan. Aku mencoba meyakinkan diri itu hanya suara truk lewat. Namun aroma karat samar kembali menusuk hidungku. Aku menutup hidung dengan selimut, berusaha tidur kembali, namun rasa takut menolak pergi. Esok paginya, aku memutuskan untuk tidak ke kantor. Badanku lemas, pikiranku kacau. Ibu menatapku cemas, tapi aku hanya mengatakan sedang tidak enak badan. Sepanjang hari aku duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Setiap suara kendaraan di jalan membuatku tersentak. Sore itu, aku memberanikan diri mencari informasi tentang kecelakaan bus tahun 1998 yang disebut pria tua di terminal. Lewat arsip daring, kutemukan berita lama. Judulnya jelas, bus jurusan Terminal Selatan Wonodadi terjun ke jurang, 27 tewas. Aku membaca dengan jantung berdebar. Tanggalnya tepat 20 tahun lalu, di malam hujan deras. Foto-foto hitam putih menampilkan bangkai bus remuk, nyaris tak berbentuk. Di antara daftar korban, aku menemukan nama sopir, Surya. Nama itu terasa asing, namun wajahnya di foto arsip tampak samar mirip sopir yang kulihat malam itu. Aku menutup laptop, dada terasa sesak. Rasa penasaran dan takut bercampur, membuatku tak tenang. Malam itu, hujan kembali turun. Aku duduk di dekat jendela, menatap derasnya air yang jatuh dari atap. Jam menunjukkan pukul 22.45, jam yang sama ketika bus itu datang. Entah kenapa, keinginan untuk memastikan kebenaran menguasai pikiranku. Aku mengenakan jaket dan keluar rumah, meski ibu sempat bertanya mau kemana. Langkahku mengarah ke jalan raya, tempat aku biasa menunggu angkutan. Hujan membuat jalan licin, lampu-lampu jalan memantul di genangan air. Aku berdiri lama, menanti sesuatu yang mungkin tak pernah datang. Namun tepat pukul 23.10, samar terdengar klakson panjang dari kejauhan. Jantungku berdegup cepat, tapi kakiku seakan menolak bergerak. Di ujung jalan, bayangan lampu kuning temaram perlahan mendekat. Bus hijau tua itu muncul kembali, sama persis seperti malam sebelumnya. Kali ini, aku merasakan hawa dingin menusuk lebih tajam, seolah bus itu membawa angin dari dunia lain. Bus berhenti di hadapanku. Pintu terbuka perlahan dengan suara berderit. Aku melangkah mundur, menolak ajakan tak terlihat itu. Namun dari dalam terdengar suara lirih, "Ardi."
Suara itu begitu jelas, seperti seseorang berdiri tepat di belakang telingaku. Aku menoleh, namun jalan di sekitarku kosong. Ketika kembali menatap bas, kulihat bayangan ibu tua dari malam pertama. Ia menatapku dengan senyum tipis, matanya tetap kosong. "Ayo, perjalananmu belum selesai," ucapnya, suaranya menggema meski hujan deras. Aku menggeleng cepat, melangkah mundur lebih jauh. Bas itu tidak bergeming, mesinnya berdengung pelan seperti hembusan napas. Lampu-lampu jalan di sekitarku meredup, menyisakan cahaya bas sebagai satu-satunya sumber terang. Aku merasakan tanah di bawah kaki seolah bergetar, seperti tertarik ke arah bas. "Ardi," suara itu kembali. Kali ini serempak, banyak suara menyatu. Aku menutup telinga, namun suaranya menembus, bergetar di dalam kepala. "Ayo ikut." Aku berlari sekuat tenaga meninggalkan jalan itu, tak berani menoleh. Suara mesin bas mengejarku, semakin dekat. Namun ketika aku tiba di pertigaan yang lebih terang, suara itu lenyap begitu saja. Aku berhenti, terengah-engah, menoleh ke belakang. Jalan yang kulalui gelap dan kosong. Tidak ada bas, tidak ada cahaya. Hanya hujan dan jalan basah. Aku jatuh terduduk di trotoar, napas terengah, dada sesak. Butuh beberapa menit untuk mengumpulkan keberanian kembali ke rumah. Ibu terkejut melihatku basah kuyup. Aku hanya berkata, "Tadi ada bas," sebelum terdiam. Ia menatapku prihatin, namun tak banyak bertanya. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan bas hijau terus muncul di benak. Setiap kali menutup mata, wajah ibu tua dan penumpang lain menghantui. Aku memutuskan untuk meminta bantuan seseorang yang paham hal gaib. Keesokan harinya, aku mendatangi seorang sesepuh desa yang terkenal bijak. Namanya Pak Karto, lelaki sepuh dengan tatapan teduh namun penuh wibawa. Aku menceritakan seluruh kejadian, dari awal hingga pertemuan kedua dengan bas itu. Pak Karto mendengarkan tanpa menyela, hanya mengangguk pelan. "Bas itu memang gentayangan," katanya akhirnya. "Roh penumpangnya belum tenang." Ia menyarankan agar aku melakukan doa khusus dan menyalakan dupadi. Persimpangan tempat aku melihat bas. "Jangan ditantang," pesannya tegas. "Mereka akan terus memanggil kalau kau menolak." Aku mengangguk, meski rasa takut tetap menghimpit. Malam berikutnya, ditemani Pak Karto, aku kembali ke persimpangan itu. Kami menyalakan dupa dan melafalkan doa. Hujan rintik turun, angin membawa aroma wangi campur karat yang aneh. Pak Karto menaburkan bunga ke jalan, sambil berbisik pelan. Aku memejamkan mata, mengikuti doanya, berharap arwah bas itu mendapat ketenangan. Tiba-tiba terdengar klakson panjang dari kejauhan. Aku membuka mata, mendapati cahaya kuning temaram mendekat dari tikungan. Pak Karto tetap tenang. "Jangan takut, jangan menoleh langsung ke mata mereka," pesannya. Bas hijau tua itu kembali muncul, meluncur perlahan seolah mengambang. Kali ini, jendela-jendelanya gelap, tidak ada penumpang terlihat. Bas berhenti tepat di depan kami. Pintu tidak terbuka. Pak Karto menaburkan sisa bunga sambil melafalkan doa lebih keras. Dari dalam bas, terdengar bisikan serentak, lebih pelan dari sebelumnya, seperti ratapan. Hawa dingin menyelimuti seluruh persimpangan, membuat kulit merinding. Pak Karto terus berdoa tanpa henti, suaranya tegas. Cahaya lampu bas perlahan meredup, hingga akhirnya hanya tersisa kegelapan. Dalam sekejap, bas itu lenyap, seolah ditelan malam. Hujan berhenti. Udara terasa lebih hangat. Pak Karto menepuk bahuku. "Mereka sudah pergi untuk sementara. Tapi ingat, jangan pernah bercerita dengan nada menantang." Aku mengangguk, merasakan sedikit kelegaan. Kami pulang dalam diam, hanya suara langkah kaki di jalan basah yang terdengar. Sejak malam itu, mimpi burukku berangsur hilang. Namun setiap kali hujan turun deras, aroma karat kadang masih tercium samar. Aku tahu, mereka mungkin belum benar-benar pergi. Bas hijau itu tetap menjadi bayangan yang menghantui setiap perjalanan malamku. Kini, setiap kali melewati terminal itu, aku selalu menunduk, berdoa dalam hati. Karena aku paham, kisahku hanyalah satu dari sekian banyak yang masih diselimuti misteri perjalanan bas berhantu itu. Beberapa minggu berlalu, namun bayangan bas hijau itu tak pernah benar-benar hilang dari pikiranku.
Setiap malam ketika hujan mengguyur kota, aku merasa seolah mendengar deru mesin yang pernah menghantuiku. Walau sudah melakukan doa bersama Pak Karto, rasa was-was tetap mengendap dalam dada. Aku mulai membawa tasbih kemanapun pergi, berharap menjadi pelindung dari gangguan tak kasat mata. Teman-teman kantor akhirnya menyadari perubahan sikapku yang semakin pendiam. Mereka kerap menggoda, mengatakan aku seperti orang yang menyimpan rahasia besar. Aku hanya tersenyum kaku, enggan menjelaskan cerita yang akan terdengar tak masuk akal bagi mereka. Namun suatu sore, seorang rekan kerja bernama Raka menghampiriku dan berbisik pelan. "Aku dengar kau pernah melihat bas hijau di terminal lama." Tanyanya serius. Pertanyaannya membuat jantungku seketika berdegup kencang. Aku menatapnya, terkejut sekaligus curiga dari mana ia mendengar kabar itu. Raka lalu menceritakan bahwa pamannya pernah menjadi kernet bas jurusan Wonodadi, dan paman itu pun meninggal pada kecelakaan 1998. Menurut Raka, keluarga mereka percaya arwah para korban masih bergentayangan, mencari penumpang baru setiap musim hujan. Ucapan itu membuat bulu kudukku meremang. Aku bertanya dari mana ia tahu aku mengalami hal serupa. Raka menjawab bahwa ia pernah mendengar desas-desus di warung kopi dekat kantor. Konon seseorang melihatku berdiri sendirian di persimpangan jalan tengah malam saat hujan. Desas-desus itu rupanya menyebar diam-diam. Aku menghela napas, akhirnya menceritakan secukupnya tentang pertemuanku dengan bas hijau, tanpa detail menakutkan. Raka mendengarkan dengan wajah serius, tak sekalipun menertawakan. Ia lalu berkata pelan, "Kalau begitu, mungkin paman dan yang lain sedang mencoba berkomunikasi lewatmu." Aku terdiam, tak tahu harus menanggapi bagaimana. Raka menyarankan agar kami pergi bersama ke lokasi kecelakaan di Jurang Lama. Katanya, hanya dengan mendoakan di sana, arwah bisa sedikit tenang. Aku bimbang, tetapi rasa bersalah dan takut mendorongku menerima tawaran itu. Kami merencanakan perjalanan keesokan malam, saat cuaca diperkirakan mendung. Malam itu, kami berangkat dengan mobil Raka menuju area pegunungan tempat kecelakaan terjadi. Hujan rintik mulai turun ketika mobil memasuki jalanan berkelok. Kabut tebal menggantung di udara, membuat pandangan hanya sejauh beberapa meter. Lampu mobil memantul pada pepohonan basah, menciptakan bayangan yang bergerak seperti sosok manusia. Aku menggenggam tasbih erat-erat, bibir bergetar melafalkan doa. Raka diam, tatapannya fokus pada jalan licin yang menanjak. Sekitar tengah malam, kami tiba di lokasi jurang yang terkenal angker itu. Dari tepi jalan terlihat sisa-sisa bangkai bas yang sudah berkarat, sebagian tertutup semak belukar. Udara di sana terasa jauh lebih dingin dibanding di bawah. Kami menyalakan dupa dan menaburkan bunga seperti yang diajarkan Pak Karto. Aku berdoa dengan tulus agar arwah para korban mendapat ketenangan. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari semak di bawah jurang. Aku dan Raka saling pandang, tubuh kami menegang. Dari kegelapan, muncul cahaya redup seperti lampu kendaraan yang jauh. Namun tidak ada suara mesin sama sekali. Cahaya itu semakin terang, lalu padam seketika. Angin kencang bertiup, membawa aroma karat dan minyak solar yang menusuk. Raka menggenggam lenganku, berbisik, "Tetaplah berdoa, jangan berhenti." Kami kembali memejamkan mata, melanjutkan doa dengan suara bergetar. Lalu, terdengar suara klakson panjang, menggema dari arah jurang yang gelap. Aku merasakan tanah di bawah kaki bergetar, seolah ada kendaraan berat lewat. Namun tak ada cahaya lampu, hanya kegelapan pekat. Suara tangisan samar kemudian terdengar, datang dari segala arah. Tangisan itu berubah menjadi bisikan yang memanggil nama kami berdua. "Ardi, Raka." Kami saling berpandangan, wajah pucat pasi. Raka menelan ludah, berusaha tetap tenang. Kami melanjutkan doa lebih keras, memohon agar arwah korban diampuni. Angin kembali bertiup kencang, namun kali ini membawa aroma bunga yang anehnya menenangkan. Suara tangisan perlahan mereda, berganti keheningan. Kabut yang menebal tiba-tiba menipis, menampakkan jurang yang dalam. Di dasar jurang, samar terlihat siluet bas hijau tua yang utuh, lampunya menyala temaram. Sosok-sosok putih seperti bayangan penumpang terlihat di dalamnya, duduk diam. Kami terdiam,
tak mampu bergerak. Lalu perlahan, bas itu memudar, hilang di telan kabut. Hanya sisa aroma karat yang tertinggal di udara. Raka menatapku dengan mata lebar. Kau juga melihatnya. Aku mengangguk pelan, tak sanggup berkata apa-apa. Kami menyelesaikan doa dengan tubuh gemetar. Setelah memastikan semua ritual dilakukan, kami segera meninggalkan lokasi. Di dalam mobil, suasana sunyi. Hanya suara hujan yang memecah keheningan. Raka akhirnya berkata lirih, mungkin mereka memang butuh didoakan langsung di tempatnya. Aku menatap keluar jendela, masih tak percaya dengan apa yang baru kami alami. Perjalanan turun terasa jauh lebih lama, setiap tikungan seolah menahan kami. Namun tak ada gangguan lain sepanjang jalan. Sesampai di kota, kami mengucapkan syukur karena berhasil kembali dengan selamat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Keesokan harinya, aku merasa lebih ringan, seakan beban yang menekan dada perlahan terangkat. Ibu menyadari perubahan itu, tersenyum lega melihatku sarapan dengan lahap. Namun jauh di dalam hati, aku tahu kisah ini belum benar-benar usai. Bas hijau tua itu mungkin masih gentayangan, menunggu musim hujan berikutnya. Aku menceritakan sebagian pengalaman ini pada Pak Karto. Ia mengangguk pelan, mengatakan bahwa yang kami lakukan sudah benar. Tetaplah berdoa setiap kali hujan turun, pesannya. Mereka akan tenang jika terus diingat dalam kebaikan. Aku berjanji akan melakukannya. Raka pun berkata bahwa keluarganya berterima kasih karena aku sudah ikut menenangkan arwah pamannya. Kami sepakat untuk merahasiakan detail kejadian malam itu dari orang lain. Takut jika kisah ini justru menjadi bahan olok-olok atau menimbulkan rasa ingin tahu yang berbahaya. Hari-hari kembali normal, namun setiap tetes hujan mengingatkanku pada aroma karat bas berhantu. Kadang, saat menunggu angkot, aku merasa ada cahaya kuning samar di kejauhan. Namun aku tak lagi berani menatap lama. Aku hanya menunduk, melafalkan doa singkat, dan bergegas pulang. Rasa takut itu kini bercampur hormat, karena aku tahu mereka hanya korban nasib tragis. Musim berganti, hujan semakin jarang turun. Meski begitu, setiap langit mendung, hatiku tetap berdebar tak menentu. Aku tak lagi berani bepergian larut malam sendirian. Kenangan malam-malam menegangkan itu menjadi pelajaran besar bagiku. Bahwa dunia ini menyimpan sisi lain yang tak dapat dijelaskan logika. Dan terkadang, yang mereka butuhkan hanyalah doa dan pengakuan, bukan ketakutan. Setiap kali merenung, aku teringat tatapan kosong para penumpang yang pernah kulihat. Mereka bukan makhluk jahat, hanya jiwa-jiwa yang tersesat di antara dunia. Kini, setiap kali hujan pertama turun, aku menyalakan dupa di teras rumah, mengirim doa untuk mereka. Aku berharap suatu saat, bas hijau itu tak perlu lagi berkeliling mencari penumpang. Karena arwah mereka sudah menemukan jalan pulang yang sejati. Namun hingga hari ini, jika kau berdiri sendirian di persimpangan jalan saat hujan malam, jangan kaget bila mendengar klakson panjang yang terdengar seperti memanggil namamu. Musim hujan berikutnya tiba, membawa aroma tanah basah yang khas. Sejak kejadian itu, aku selalu mempersiapkan diri setiap kali langit mulai gelap. Aku menyiapkan dupa, bunga, dan doa di meja kecil dekat jendela. Ibu pun sudah terbiasa melihatku melakukan ritual sederhana itu. Ia tak banyak bertanya, hanya menemani dalam diam. Malam pertama hujan deras turun, kilat menyambar berulang di langit. Aku menatap jalanan yang basah, lampu-lampu jalan memantul di genangan air. Di kejauhan, samar terdengar klakson panjang yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Kali ini aku tak lagi merasa terancam, hanya merasakan kesedihan yang dalam. Aku menyalakan dupa, aroma wangi bercampur dengan udara lembab. Perlahan, aku melafalkan doa untuk para korban kecelakaan bas itu. Hembusan angin membawa suara samar, seperti bisikan yang penuh rasa terima kasih. Aku memejamkan mata, membiarkan ketenangan mengalir. Dalam keheningan, aku seperti melihat bayangan bas hijau itu melintas di tepi pandangan batinku. Tak ada teriakan, tak ada wajah pucat, hanya cahaya lembut yang memudar. Aku yakin mereka perlahan menemukan jalan menuju ketenangan.
Hari-hari berikutnya terasa lebih damai, meski hujan masih sering mengguyur kota. Setiap kali mendengar deru mesin bas, dadaku tak lagi sekeras dulu. Namun rasa hormat terhadap mereka tetap melekat kuat. Raka beberapa kali mengirim pesan, menanyakan apakah aku masih mendengar klakson gaib itu. Aku menjawab bahwa suara itu kini terdengar jauh, seolah berasal dari dunia yang berbeda. Ia pun mengaku merasakan ketenangan yang sama. Kami sepakat bahwa doa yang kami lakukan di jurang benar-benar membawa perubahan. Suatu siang, aku kembali membuka arsip berita kecelakaan lama itu. Kini, foto-foto yang dulu menakutkan tampak seperti saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan. Aku menatap wajah-wajah korban yang terpampang dalam artikel, mengucap doa di dalam hati. Ada rasa duka yang mendalam, namun juga keyakinan bahwa mereka telah lebih tenang. Beberapa nama korban kini terasa akrab, seolah mereka pernah singgah dalam hidupku. Aku menutup laptop dengan perasaan lega. Waktu berlalu, hujan datang dan pergi, namun kejadian itu menjadi bagian dari diriku. Kadang, ketika menceritakan pengalaman ini kepada orang terdekat, aku memilih kata-kata dengan hati-hati. Tak semua orang mampu menerima bahwa dunia gaib dapat bersinggungan begitu nyata. Sebagian hanya tersenyum ragu, sebagian lagi menatap penuh rasa ingin tahu. Namun bagiku, ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah pengingat bahwa kematian bisa datang tiba-tiba, meninggalkan jejak yang tak kasat mata. Dan bahwa doa tulus dapat menembus batas dunia. Raka dan aku tetap sesekali bertemu, mengenang malam penuh ketegangan itu. Kami berbincang tentang hidup, dan bagaimana kejadian itu mengubah cara pandang kami. Ia menjadi lebih rajin beribadah, aku pun demikian. Kami sepakat bahwa hidup ini rapuh, dan hanya kebaikan yang bisa meninggalkan jejak abadi. Suatu malam, saat hujan rintik turun, aku berjalan melewati terminal lama. Tempat itu kini sepi, hanya beberapa lampu jalan yang redup menyala. Aku berhenti sejenak, menatap jalur yang dulu dipenuhi deru bas dan penumpang. Bayangan masa lalu melintas singkat, membuat dadaku hangat sekaligus pilu. Aku melafalkan doa singkat, memohon keselamatan bagi siapapun yang melintas. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang menenangkan. Dalam sekejap, aku merasa seperti mendengar suara roda bas yang jauh, nyaris seperti kenangan. Namun kali ini, tidak ada rasa takut, hanya kedamaian. Aku tersenyum kecil, merasa para arwah telah menemukan tempatnya. Beberapa bulan kemudian, sebuah peringatan kecelakaan diadakan oleh keluarga korban di lokasi jurang. Raka mengajakku hadir untuk memberi penghormatan. Kami datang bersama, membawa bunga dan dupa. Banyak keluarga korban berkumpul, menyalakan lilin dan berdoa. Suasana penuh haru, namun juga terasa damai. Seorang wanita parubaya menghampiri kami, menanyakan apakah kami saksi yang pernah melihat bas hijau. Raka menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. Wanita itu meneteskan air mata, berterima kasih karena kami telah mendoakan mereka. Ia berkata, sejak tahun lalu, keluarganya tak lagi diganggu mimpi buruk tentang bas itu. Hatiku terasa hangat mendengar ucapan tulusnya. Aku sadar, doa kami mungkin memang sampai kepada mereka. Ketika acara usai, langit mulai mendung dan hujan turun lembut. Kami menyalakan lilin terakhir, membiarkan cahaya kecil itu melawan gelap malam. Di kejauhan, samar terdengar klakson panjang, namun kali ini terdengar seperti salam perpisahan. Aku menunduk, mengucapkan doa terakhir dalam hati. Raka menatap langit, matanya berkaca-kaca. Kami berdua tahu, itu adalah tanda mereka akhirnya benar-benar pergi. Perjalanan pulang malam itu terasa tenang. Tak ada lagi bayangan menakutkan di balik kabut. Hanya kenangan yang kini menjadi bagian dari cerita hidup kami. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi melihat atau mendengar bas hijau berhantu. Namun setiap kali hujan turun, aku tetap mengirim doa dalam diam. Karena aku tahu, arwah mereka mungkin masih mendengarkan, dimanapun mereka berada. Kejadian itu mengajarkan arti empati yang sesungguhnya. Bahwa jiwa-jiwa yang tak tenang bukan untuk ditakuti, tetapi untuk didoakan. Aku belajar menerima bahwa dunia ini memiliki lapisan yang tak selalu kasat mata.
Bahwa batas antara hidup dan mati kadang hanya setipis kabut malam. Kini, setiap kali melihat bas hijau biasa di jalan, aku hanya tersenyum kecil. Ingatanku kembali ke malam penuh hujan itu, namun tanpa rasa gentar. Hanya rasa hormat pada perjalanan jiwa-jiwa yang pernah menumpang di dalamnya. Aku menyadari bahwa kisah ini akan terus hidup dalam ingatan, mungkin akan kuceritakan pada anak cucu kelak. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengajarkan doa dan kepedulian. Raka pun berkata hal yang sama ketika kami kembali bertemu. Kami tertawa kecil, mengingat betapa paniknya kami saat pertama kali mendengar klakson gaib itu. Namun di balik tawa, tersimpan rasa syukur yang mendalam. Syukur karena diberi kesempatan menolong mereka yang telah tiada. Syukur karena kami selamat dan diberi pelajaran berharga. Hidup kembali berjalan normal, namun pengalaman itu menjadi fondasi keimanan kami. Kini aku lebih menghargai setiap detik kehidupan. Setiap orang yang kutemui, setiap senyuman, terasa lebih bermakna. Aku tak lagi menyepelekan hal-hal yang tak terlihat mata. Karena aku pernah menyaksikan sendiri bagaimana dunia yang tak kasat mata menyentuh dunia nyata. Perjalanan pulang malam kini bukan lagi sumber ketakutan, melainkan waktu untuk merenung. Hujan yang dulu menakutkan kini terdengar seperti lagu penenang jiwa. Aku tersenyum setiap kali merasakannya, mengingat mereka yang kini mungkin telah damai. Bas hijau itu, yang dulu menjadi momok, kini hanya tinggal legenda dalam ingatan. Legenda yang menyimpan pesan agar manusia tak melupakan doa dan empati. Dan agar kita selalu menghargai hidup, karena maut bisa datang kapan saja. Malam-malam penuh ketakutan itu kini berubah menjadi cerita pelajaran yang akan selalu kuingat. Dan jika suatu malam hujan deras kau mendengar klakson panjang dari kejauhan, ingatlah kisahku, bukan untuk menakutimu, tetapi untuk mengingatkan bahwa doa tulus dapat menuntun jiwa yang hilang menuju cahaya abadi.